Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Jumpa lagi kita dalam pembahasan. Kali ini kita juga masih berada pada seri membaca buku. Jadi masih tetap buku yang kita baca adalah serpihan-serpihan yang enggan dibuang. Di judul bukunya, serpihan-serpihan yang enggan dibuang. Jadi buku yang akan kita baca pada hari ini adalah buku serpihan-serpihan yang enggan dibuang. Buku serpihan-serpihan yang enggan dibuang. Oke, kita lanjutkan. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas buku ini. Salah satu judul dari artikelnya adalah Jangan Panggil Aku Indan. Nah, sekarang kita akan membahas bukan itu lagi. Kita akan membahas satu judul lagi. Judulnya adalah Mencuri Gurindam 12. Di judulnya ada nih, Mencuri Gurindam 12. Jadi apa itu gurindam? Jadi judulnya adalah Mencuri Gurindam 12 Raja Ali Haji. Nah, jadi judulnya adalah Mencari Gurindam 12 Raja Ali Haji. Mencuri Gurindam 12 Raja Ali Haji. Nah, ini yang akan kita kupas. Apa itu gurindam dan kenapa itu ada gurindam 12 itu. Nah, oke, saya mau jelaskan. Ini sebuah perjalanan yang menarik dipotret oleh penulisnya. Perjalanan itu dilakukannya ke Tanjung Pinang. Kalau kita bicarakan gurindam, kita akan ingat seorang tokoh namanya adalah Raja Ali Haji. Dia merupakan seorang raja dan sudah pernah menjadi raja di Riau Lingga, kerajaan tertua orang Riau Lingga. Kerajaan itu berpusat di daerah Tanjung Pinang. Jadi kalau ingat gurindam, ingat Tanjung Pinang. Ingat gurindam 12, ingat Tanjung Pinang. Tanjung Pinang itu merupakan ibu kota provinsi daripada Kepulauan Riau. Nah, letaknya berdekatan dengan Batam. Kalau mau ke sana, kalau lebih bagus dengan kapal laut, sebab pesawat tidak selalu ada di situ. Dengan kapal laut kita nyebrang daripada Batam, baru sampai ke Tanjung Pinang. Letaknya Tanjung Pinang itu kotanya di pesisir, di tepi pantai, menarik, indah sekali kalau kita menikmati. Namun bagi kita adalah dalam rangka membicarakan itu ada beberapa catatan. Kalau ke Tanjung, ada dua hal yang perlu dimaknai, ada Tanjung Pinang dan ada Bangkal Pinang. Ini yang Tanjung Pinang. Kalau Tanjung Pinang ada di Kepulauan Riau, kalau Bangkal Pinang ada di Babel, Bangkal Belitung. Nah, ada tradisi-tradisi yang menarik di Tanjung Pinang itu. Di antaranya adalah ada kedai kopi. Kedai kopi itu tempat orang bercerita, lintas agama, lintas suku, lintas ras, sana tumpah ruahnya. Di kedai-kedai kopi di situ juga menarik. Kalau tidak minum kopi di Tanjung Pinang merugi. Cobalah minum kopi di Tanjung Pinang. Kemudian di Tanjung Pinang karena dia arealnya banyak, wilayahnya banyak laut, jadi transportasinya adalah antar pulau itu pompong. Nah, pompong itu adalah biduk kecil-kecil yang digunakan sebagai alat transportasi. Nah, kita menunggu di dermaga itu dinamakannya pelataran, semacam jembatan yang menjorok ke tengah laut. Di pompong adalah kapal kecil, sedangkan dermaganya disebutnya dengan pelataran. Di samping itu, nah ini menarik lagi, orang Tanjung Pinang itu hanya mengenal dua suku saja, dua etnis saja, Cina satu, Melayu satu. Cina ya Cina, kalau Melayu itu baik Jawa, Minang, Batak dan seterusnya itu disebutnya dengan suku Melayu. Di dua saja. Kalau orang bertanya di situ apa sukunya, Melayu, berarti belum, kita tidak tahu nebak dia Batak kah, dia Minang kah, dia Jawa kah, tapi dia selalu nyebut dengan seperti itu. Nah, kedua suku-suku ini hidup berdampingan dengan baik, tidak saling curigai. Dia memiliki rasa toleransi yang tinggi di antara mereka. Nah, di antara itu di Tanjung Pinang juga terdapat sebuah biara besar, mungkin di Asia Tenggara ini. Di halamannya penuh dengan patung-patung, 1000 patung. Jadi tempat itu
mungkin ada 1000 patung menurut saya, mulai dari kecil sampai besar. Jadi itu juga dibuka untuk objek wisata. Di samping itu juga ada kelenteng jadi objek wisata sampai saat sekarang. Di si kelenteng itu terletak di Pulau Senggareng ya, di Pulau Senggareng, jadi tempat objek wisata kelenteng kuno yang sudah lama. Tidak saja di situ tempat wisata ziarah bagi orang-orang Cina, tetapi juga dari Singapura, dari Malaysia, banyak di situ. Apalagi ketika merayakan hari-hari besar tertentu bagi orang Cina, itu di sana berkumpul mereka. Nah, baru masuk kita. Nih, Gurindam 12 itu. Kenapa ke Tanjung Pinang saya cerita? Ya, Gurindam itu ada di Tanjung Pinang bersemayamnya. Gurindam itu adalah semacam bait-bait pantun atau puisi yang berisi nasihat-nasihat di dalamnya. Ada nasihat-nasihat yang diberikan seorang raja kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya. Kenapa dia 12, Gurindam 12? Karena ada 12 pasal di Gurindam itu. Mulai dari pasal 1, 2, 3, 4 sampai ke 12. Makanya disebutnya dengan Gurindam 12. Trekmatnya Tanjung Pinang itu adalah dengan Gurindam 12. Kemana-mana kita pergi, ke kantor-kantor, selalu ada salah satu Gurindam itu yang dipajangnya. Apalagi di makamnya penciptanya itu. Di sekeliling dinding makam, dinding tempat bangunan makam, dipajanglah Gurindam 12 itu. Kita bisa membacanya. Di Gurindam 12 itu adalah semacam pantun bait yang berisi nasihat-nasihat. Itu dia 12 pasal. Dari 12 pasal itulah dia disebut dengan Gurindam 12. Siapa penciptanya Gurindam 12 itu? Diciptakan oleh Raja Ali Haji, seorang raja yang lahir pada tahun 1808. Jadi Raja Ali Haji itu lahir 1808. Ada yang mengatakan lahirnya di Pulau Penyengat, di tempatnya kerajaan itu di Tanjung Pinang, dan ada yang mengatakan lahir di Selangor, Malaysia. Nah, ini perlu kita gali, apakah lahirnya di Pulau Penyengat itu, tempat kerajaan itu berpusat, tempat makam dia sekarang itu, atau di Malaysia. Sebab ibunya adalah orang Melayu, orang Malaysia. Raja Ali Haji itu merupakan seorang ulama juga, raja juga, sastrawan juga. Menarik, ada 3 formasi di dalam dirinya. Sastrawan. Nah, kita membahas tentang kesastrawannya. Dia adalah juga menulis buku tentang tata bahasa Melayu. Maka kalau kita pergi ke makamnya di Pulau Senggarang itu, di Pulau Penyengat itu, kita akan menemukan di situ Bapak Bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Jadi Bapak bahasa itu melekat karena dia menulis tata bahasa Melayu tersebut. Nah, dia meninggal di Pulau Penyengat, sebuah pulau yang tidak jauh daripada kota Tanjung Pinang itu. Untuk sampai ke Pulau Penyengat itu kita naik pompong lagi sekitar 15 menit lah, ongkosnya sekitar 30-20an lah satu orang. Jadi tidak lama kita nyebrang dengan laut, dengan pompong tadi itu sampai ke Pulau Penyengat. Pulau Penyengat itu sekitar 15 menit. Nah, ada apa di Pulau Penyengat itu? Pulau kecil cuma, tapi ada dataran rendahnya dan ada dataran tingginya. Di dataran tinggi itu masih kita lihat peninggalan-peninggalan sejarah seperti meriam yang digunakan untuk memerangi musuh kolonial gitu. Kemudian masih ada dilestarikan di atasnya, itu masih kita temukan. Di bawah, bagian bawah kita nampak beberapa peninggalannya, ada istananya, ada masjidnya. Nah, masjid itu yang paling menarik. Masjidnya warna kuning. Konon kabarnya masjid rayanya Pulau Penyengat itu didirikan dengan perekatnya itu dengan putih telur. Nah, saya tidak terbayangkan masjid sebesar itu perekatnya dengan putih telur tadi. Nah, jadi itu yang digunakan. Warnanya kuning, dan satu-satunya masjid yang indah sekali kita lihat di sekitar Pulau Penyengat itu. Di samping itu juga kita bisa melihat, apalagi yang bisa kita lihat, makam-makam para raja-raja. Nah, salah satunya makam itu adalah
ada komplek makam raja-raja. Salah satu makam yang ada di situ adalah tentu makam Raja Ali Haji. Nah, Raja Ali Haji itu makamnya berada di bangunan luar bangunan makam. Di dalam makam itu ada ibunya, kemudian di dinding makam tertulis tadi Gurindam 12 tadi. Kemudian ada lagi yang menarik kalau kita ke situ. Nah, ada popularitas tulisan yang dipopulerkan, tidak tulisan Latin ini, tetapi Arab Melayu. Orang Malaysia memanggil Arab Melayu itu, orang Melayu memanggil Arab Melayu itu adalah tulisan Jawi. Nah, jadi tulisan Jawi itu misalnya nama jalan, nama-nama itu selalu ada bahasa Indonesianya, ada tulisan Latinnya dan ada bahasa Jawinya. Nah, itu. Ini menarik kalau kita pergi ke situ mencermati peninggalan-peninggalan sejarah dan kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh kerajaan Melayu pada masa lalu. Yang jelas dia sudah memiliki tokoh-tokoh terkenal, salah satunya adalah Raja Ali Haji. Raja Ali Haji seorang ulama, di samping seorang ulama dia juga merupakan seorang sastrawan Melayu yang sampai sekarang karya-karyanya masih digali dan dipelajari oleh orang. Beberapa bukunya juga menjadi rujukan-rujukan bagi orang untuk meneliti kemelayuan saat sekarang. Nah, oleh sebab itu perlu kita menjelajah ke Tanjung Pinang. Kita akan mengenal di samping ada Gurindam 12, ada Pulau Penyengat dengan peninggalan-peninggalan sejarah kerajaannya, ada transportasi laut namanya Pompong, ada pelataran, ada etnis yang sangat harmonis hidupnya berdampingan satu sama lain, dan seterusnya. Ada peninggalan-peninggalan Cina seperti Klenteng Tua. Klenteng Tua itu menarik, indah sekali. Kalau kita masuk ke perkampungan, perkampungan masyarakat banyak berada di pesisir dan agak masuk ke laut. Nah, ketika pasang naik, dia berada di tengah-tengah laut. Tetapi kalau surut, nah dia berada di pinggir-pinggir pantai. Jadi menarik. Ada kafe kita rasakan di tengah laut ketika pasang itu, karena orang berdagang di tengah laut gitu, rumah-rumah di tengah laut. Nah, ini coba kita lihat nanti bagaimana kalau kita ke Tanjung Pinang untuk mencuri gurindam dan menikmati beberapa suguhan-suguhan keindahan yang sangat menarik gitu, karena alamnya berada di tepi laut dan sebahagian dihuninya di bahagian-bahagian laut itu. Jadi bangunan-bangunan banyak di pinggir-pinggir laut. Jika ada pasang berarti kita serasa di tengah laut. Oke, mungkin itu saja dulu. Kalau ada manfaatnya, mari di-share, mari di-like. Nah, yang penting kita mengupas buku, kegunaannya adalah untuk kepentingan meningkatkan literasi kita, menggairahkan semangat literasi kita. Sebab tanpa ada penggairahan dari kita, tanpa ada motivasi kita, maka salah satu kalau tidak ada kegairahan tentang literasi, maka minat baca kita dan minat kita untuk menuliskan sesuatu juga akan rendah. Oke, mungkin itu saja cerita tentang sebuah buku ini. Jadi sudah 2 judul di sini kita ambil. Nah, yang ini adalah Mencuri Gurindam Raja Ali Haji. Jadi besok mencuri gurindam apa lagi. Nah, tetapi penutup adalah saya sangat senang dengan Gurindam 12 itu. Apa yang di pasal 5-nya itu mungkin perlu saya bacakan. Dengar ya. Oke. Pasal 5 dari Gurindam 12. Menarik sekali. Oke, dengar. Saya bacakan. Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang
baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Bercampur dengan orang ramai. Oke, bercampur itu bermasyarakat dengan orang ramai. Jadi oke, itu saja yang kita bahas pada hari ini, Gurindam 12, di mana Gurindam 12 itu ada di Gurindam 12 itu adalah diciptakan oleh Raja Ali Haji. Raja Ali Haji adalah merupakan salah satu sastrawan Melayu dan juga ulama, sekaligus adalah salah satu raja di Kerajaan Riau Lingga. Pusatnya berada di mana? Di Tanjung Pinang, di Kepulauan Penyengat. Kita juga harus cari ini, kenapa pulau itu diberi Pulau Penyengat, apa penyengat yang ada di situ. Mungkin siapa bisa jawab nanti, silahkan. Oke, mungkin itu saja dulu, mohon maaf lebih dan kurangnya. Oke, kalau ada manfaat silahkan di like dan subscribe serta di share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.